Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wat tabi'in wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani radhiyallahu anhu wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita masih sampai pada bab keutamaan la ilaha illallah, hadis nomor 4 insyaallah. Hadis nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-haditsul rabi'u minal asyara fi hadzal bab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, ora ana saking kawula yaqulu kang ngucap sapa abdun, ngucap ing lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illa qala kajaba qala ngucap sapa Allah taala Gusti Allah taala, napa ngucape sadaqa abdin, bener sapa kawula ingsun, ana utawi ingsun iku Allahu Gusti Allah, la ilaha illa ana, ora ana pangeran iku wajib den sembah illa ana kejaba mung ingsun, ushidukum datekke saksi ingsun kum ing sira kabeh, ya malaikatihi sekabehane malaikat ingsun, qad ghafartu temen-temen ngapura sapa ingsun lahu marang man, ma ing barang takut dama kang wis kapungkur, min dambihi nyatane saking dosane man, wa ma ta'akhara lan barang ta'akhara kang keri apa. Para jamaah, hadis ini menerangkan tentang hebatnya zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan, ketika seorang hamba itu membaca zikir la ilaha illallah maka kemudian Allah menyatakan, shadaqa abdi, benar apa yang kau sampaikan, kata Allah. Anallahu, aku adalah Allah.
La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Jadi kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini disambut dengan Allah, dibenarkan oleh Allah. Tidak hanya itu, kemudian Allah menyatakan, ushidukum ya malaikati, saksikan wahai para malaikatku, qad ghafartu, sungguh, ini dalam ilmu tata bahasa Arab, qad ghafartu ini menggunakan takkid, ditekankan, sungguh aku telah mengampuninya, ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang akan datang. Coba bayangkan, durung lakoni dosa wis di ngapura dosane. Nah, durung lakoni dosa wis di ngapura dosa. Berarti penak ya. Bar ngono nglakoni dosa wae. Mosok ngono kira-kira nih. Asal. Ini menunjukkan betapa hebatnya zikir la ilaha illallah, zikir kalimah tauhid, zikir persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Seolah-olah sederhana, seolah-olah wis angger muni lah di ngapura dosane. Tidak begitu. Karena la ilaha illallah itu adalah nyuwijake Gusti Allah. Apa nyuwijake itu? Apa nyuwijake itu apa? Wah, gak patek Jawa sampean iki. Mengesakan Tuhan. Jadi zikir yang tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti sebuah ikrar, pernyataan bahwa Tuhan kita Allah, yang harus ditaati adalah Allah. Maka itu tertanam dalam hati kita bahwa kita percaya yang menjadi Tuhan adalah Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, kul amantu billah tsumastaqim, katakanlah aku iman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Nah, niki pekerjaan besarnya itu di sini. Percaya kepada Allah. Kalau percaya kepada Allah berarti percaya dengan hukum-hukum Allah, bahwa semua aturan-aturan Allah itu adalah benar. Ini harus dipercayai, bahwa semua aturan-aturan Allah itu adalah benar, harus percaya. Maka wujud dari percaya bahwa aturan Allah itu benar adalah melakukan aturan-aturan Allah, tidak melanggar aturan-aturan Allah. Nah, teko kene kita sudah gagal kayaknya ya. Kayaknya kita sudah gagal melakukan aturan-aturan Allah, tidak melanggar aturan-aturan Allah. Sampai sini saja kayaknya kita ini sudah gagal. Buktinya apa? Gak oleh ngrasani wong ya tetep ngrasani. Gak oleh ngamukan ya sik tetep. Kan buktinya itu. Jadi orang iman kepada Allah itu buktinya adalah percaya pada aturan Allah. Percaya pada al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman dari Allah, bahwa janji yang disampaikan Allah pasti benar. Percaya betul. Kowe nek ngene dadine ngene, kowe nek ngono dadine, dan seterusnya. Dipercayai betul bahwa akhirat itu ada, bahwa hari akhir itu ada, bahwa yaumul hisab itu ada, dan lain sebagainya. Itu sebagai wujud dari iman kepada Allah. Dan bahwa orang yang iman kepada Allah itu adalah sangat percaya bahwa Allah itu berkuasa, percaya dengan kuasa Allah, sangat percaya. Jenengan pomo tak ceritani, ana wong gak mangan
sak wulan isih urip, percaya apa ora kira-kira? Percaya napa mboten kira-kira? Teng Banyuwangi kula gadah dianggap guru niku, kula mboten nate ngaji mriku, dianggap kanca niku tuwa mriku, namine Gus Abi, pun almarhum kira-kira rada suwi tahun 2000-an almarhum sekitar itu. Piyambake niku nate zikir teng hutan. Ketika zikir itu terus lupa diri, larut pada kenikmatan zikir sampai wis lupa lah. Itu sekitar 9 tahun. Berarti wis lungguh tok. Yo gak mangan, yo gak turu. Yo sik urip. Nah, ngene. Yo sik urip. Nah, ini termasuk kudrah iradahe Gusti Allah. Cerita ngeten iki kira-kira bisa dipercaya napa mboten kira-kira? Kira-kira mawon. Bisa dipercaya tidak? Ini kira tuh angel, akal kita menerima agak sulit. Okay. Kita supaya lebih percaya, kita masukkan dalam Al-Qur'an. Ashabul Kahfi turu tok teng jero guwa pirang atus tahun. Ya gak adek mangan, gak adek ngombe. Buktine masih. Sementara hukum kebiasaan kita menyatakan gak mangan 5 dino ya mlebu rumah sakit. Hukum kenyataan, hukum kebiasaan kita. Nah, jadi seringkali dalam kehidupan itu kita menafikan itu menghilangkan kudrah iradahnya Allah. Jadi tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Jadi ngeten para jamaah, ada hukum itu hukum sunnatullah. Gula, legi, uyah, asin itu sunnatullah. Itu sunnatullah. 1 tambah 2 3 itu sunnatullah. Itu sunnatullah. Jadi hukum kebiasaan. Tetapi Allah mempunyai kekuasaan yang terkadang keluar dari hukum kebiasaan. Itu harus kita yakini. Tapi ngoten niku terkadang lho ya gak kabeh wong. Sampeyan kok tirok-tirok Ashabul Kahfi aku tak turu tok. Ya gak ya akeh gak kuwate ngoten. Itu terkadang. Nah, maka perwujudan iman kepada Allah itu adalah sangat percaya dengan kekuasaan Allah, sangat percaya. Itu perwujudan iman kepada Allah. Jadi percaya pada aturan-aturan Allah yang akhirnya patuh. Yang kedua percaya dengan janji dan ancaman Allah, sehingga muncul khauf war roja. Khauf itu takut dengan azabnya Allah. Roja ada harapan untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, yang ketiga wujud dari iman itu adalah percaya dengan kudrah iradahnya Allah, kekuasaan Allah. Setelah iman seperti itu sumastaqim, kemudian istiqomah, dipegangi terus, tidak pernah dilepas, bahwa yang satu-satunya menjadi Tuhan adalah Allah, satu-satunya yang ditaati adalah Allah. Lho Pak, sanjange kongkon taat wong tuwa, itu perwujudan taat kepada Allah. Jadi perwujudan taat kepada Allah itu adalah banyak. Taat kepada Rasulullah, taat kepada pemimpin, taat kepada orang tua, taat kepada para ulama. Itu perwujudan taat kepada Allah. Itu perwujudannya, tapi intinya taat kepada Allah. Satu-satunya tempat menghamba adalah Allah. Jadi sing paling diwedeni ya Gusti Allah, sing paling dituruti ya Gusti Allah. Itu perwujudannya seperti itu. Sumastaqim dan istiqomah kita.
dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina sak temene wong akeh qalu kang padha ngucap sapa alladzina. Ngucap apa? Rabbunallah, Allah Tuhan kami. Orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah, dipegang terus keimanannya. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka orang-orang ini tidak mempunyai rasa takut dan tidak punya rasa khawatir. Tidak ada rasa takut dan khawatir. Kehidupan dunia begitu, kehidupan akhirat juga sama. Apa perbedaan takut dan khawatir? Nah, takut itu adalah terhadap sesuatu yang telah terjadi. Khawatir itu adalah terhadap sesuatu yang belum terjadi. Sesuk nek gak iso bayar SPP tinggi, nah itu khawatir namanya. Sampai melaku ketemu macan, nah itu namanya takut. Takut itu terhadap sesuatu yang telah terjadi, khawatir itu terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kok sik wedian, kok sik khawatiran, berarti keimanannya perlu dipertanyakan. Di orang muslim itu sederhana sekali. Lakukan ikhtiar sesempurna mungkin, sandarkan kepada Allah urusan hasilnya. Sudah gitu Pak. Nyambut gaya sing temenan, hasil serahkan kepada Allah. Sudah, hanya itu saja. Kan sangat sederhana konsepnya. Dalam pandemi, ikhtiarlah yang sempurna, jaga jarak, macam-macam. Hasil apa jari pangeran? Jangan pernah ada rasa takut dan khawatir dalam hati kita, karena itu menunjukkan kualitas iman kita. Bolak-balik wedi, itu berarti keimanannya perlu dipertanyakan. Ikhtiar yang maksimal, hasil apa jari Gusti Allah. Pirang-pirang wong protokol kesehatan ya loro, pirang-pirang wong ngawur ya gak loro, tapi ya aja ngawur gitu, gak begitu, jadi gak begitu. Para jamaah, orang-orang yang istiqomah di dalam kerabbunallahannya itu akan dihadiahi oleh Allah, dihilangkan rasa takut dan dihilangkan rasa khawatir. Tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa khawatir, dengan catatan berpegang teguh istiqomah tadi. Sing disembah ya Gusti Allah tok, gak nyembah liyane Gusti Allah. Sing dituruti ya Gusti Allah tok, gak nuruti liyane Gusti Allah. Nuruti wong tuwa, lha pancen diperintah Gusti Allah nuruti wong tuwa. Jadi seperti itu. Bojo wedok nuruti bojo lanang, pancen diperintah Gusti Allah manut. Bojo lanang ngerumat bojo wedok, ngerumat anak, pancen dikongkon Gusti Allah ngerumat. Bukan karena selain itu. Kula paringi contoh ngeten. Sing lanang dilalah pas musim pandemi kena PHK, gak iso belanjani bojo. Akhirnya bojone ngamuk, sing wedok gak gelem ngladeni bojo lanang, masak ya mok, anu ya mok, alasannya sebab gak dibelanjani. Ini konsep yang salah. Taat kepada suami itu karena perintah Allah, bukan karena gak dibelanjani, bukan karena dibelanjani apa gak dibelanjani. Ini konsepnya itu begitu. Demikian pula wong lanang ndelok bojo kok cerewet setengah mati, padahal dikongkon wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Masya Allah, ini Quran, bahasa Quran ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf,
Niki nek panjenengan buka terjemah bahasa Indonesia, dan pergaulilah istrimu dengan baik. Padahal kalimat ma'ruf itu akar katanya arofa. Nah diterjemah cara Jawa, wa asyiru lan padha nyrawungono sira kabeh hunna ing bojo-bojo sira bil ma'rufi kelawan pangerten. Nah jauh maknanya ya. Jadi nek makna Indonesia ini baik, tapi sebenarnya pangerten. Apa pangertennya? Pengertian. Jadi wong lanang niku kudu ngerti. Senajan bojone gak ngomong, sing lanang kudu ngerti. Karena kalimatnya bil ma'ruf, pangerten. Sebab karakter perempuan itu gak patek ngomongan. Sepokok rada mecucu, wis kudu paham sing lanang. Perintah Quran lho ini. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Kok sik gak paham ae? Lah wong bojone dhewe kok ora paham, kan aneh iki berarti. Fa in karihtumuhunna senajan bojomu megelno ati. Kalimat Quran. Fa asya an takrahu syai'a. Senajan bojomu megelno ati, kowe kudu tetep pangerten. Quran. Jadi ini berarti perintahnya Allah. Delok bojo megelno kok sing lanang nyeneni, berarti gak nglakoni perintahnya Gusti Allah. Begitu beragama itu begitu. Jadi ojo krono orang lain, tapi karena Allah. Padha karo ngene rutinan tahlilan terus melu rutin. Suatu ketika gak teko, kok gak tahu teko saiki cak ana apa. Aku nek ketemu wong iku lara atiku. Orang yang seperti ini sebenarnya yang dilakukan itu bukan karena Allah. Kalau yang dilakukan karena Allah masih dilokno wong tetep budal. Karena merasa yang memerintah itu adalah Allah. Nah, ngeten iki refleksi dari amantu billah, perwujudan dari iman kepada Allah. Sing disembah Allah, sing ditaati Allah, tidak menghamba kepada selain Allah, tidak menjadi hamba jabatan, tidak menjadi hamba harta dan lain sebagainya. Insya Allah kula panjenengan tidak akan menuhankan berhala, tidak. Insya Allah. Insya Allah kula panjenengan tidak akan menuhankan keris, akik, tidak. Tapi kalau menuhankan uang, lah ini sih ada kemungkinan. Kita ini loh, kita podo wae, kula jenengan podo wae. Tapi kalau menuhankan uang itu masih ada kemungkinan. Wayah rutinan ngaji ditawani gawenan. Cak sesuk ana garapan nandi Sidoarjo. Garapan ya 3 jam ae mari. Jam piro? Yo nek iso subuh teko kene. Lumayan garapan 3 jam oleh duit 50 juta. Dilalah sesuk wayah rutinan ngaji. Sampeyan pilih pundi sampeyan? Pilih nang Sidoarjo apa pilih ngaji kira-kira? Hah? Pilih budal nang Sidoarjo oleh garapan badine 50 juta apa pilih budal ngaji kira-kira? Kira-kira mawon. Wong yo gak ono sing nawani kok yo. Wis akeh budal nang Sidoarjo ne, ngoten nggih. Ditelepon koncone, waduh sesuk wayah ngaji ya. Koncone tambah ngendon-ngendoni. Ngaji ku wulan ngarep ya sik ana. Oh buyar wis. Buyar. Artinya hati kita itu punya kecenderungan yang lebih terhadap harta dibandingkan terhadap agama kita. Sebaliknya, kita balik. Jenengan bar tuku HP rega 7 juta. Sik tas tuku HP rega 7 juta.
oleh telung dino ilang, susah napa mboten? Susah mboten? Mau jelas susah lah, ya jelas susah. Tapi nek wayah ngaji gak teko, susah napa mboten? Berarti hati kita lebih cenderung kemana? Kan harus objektif nih, kita harus adil dengan hati kita sendiri. Kita nggak pernah merasa kehilangan urusan akhirat, tapi nek urusan dunia kita sering merasa kehilangan. Nah, ini berarti keimanan kita yang perlu kita perbaiki. Masya Allah. Jangan gitu. Kula wacake sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, abghadu ilahin ubida fil ardi indallahi ta'ala huwal hawa. Ini harus kita renungkan betul. Abghadu ilahin indallahi ubida fil ardi huwal hawa. Tuhan yang disembah oleh penduduk bumi, yang paling dibenci oleh Allah itu adalah hawa. Hawa. Nopo hawa nih? Jadi ono wong nyembah berhala itu dibenci Allah, tapi bukan yang paling dibenci, bukan. Ono wong nyembah wit dibenci Allah, tapi bukan yang paling dibenci, bukan. Yang paling dibenci Allah itu ketika manusia menyembah hawa. Duduk ibu Hawa, duduk, beda, hurufnya berbeda. Apa yang dimaksud dengan hawa? Hawa itu kesenangan. Nah, ya. Jadi ini ya nopo ya. Banyak orang kurang tepat memaknai. Nafsu itu dimaknai hawa nafsu itu mutlak salah, mutlak. Salah itu. Nafsu itu pasukannya banyak. Ada yang jelek, ada yang baik. Pasukan nafsu yang jelek antara lain riya, ujub, ghadab, takabur, syahwat, hawa. Hawa itu berarti salah satu pasukannya nafsu. Pasukan nafsu yang baik antara lain sabar, ikhlas, ridho, qanaah, tahammul, jud, sakhawah, karom dan lain sebagainya. Jadi hawa itu salah satu pasukan nafsu yang jelek. Hawa artinya kesenangan, syahwat artinya keinginan. Jadi Tuhan yang paling dibenci Allah, yang disembah penduduk bumi, itu adalah kesenangan, paling dibenci. Nah, pertanyaannya, kira-kira apakah kita sudah meninggalkan kesenangan? Kira-kira panjenengan yang ditawani sate kambing, gulai kambing, kare kambing, sop buntut, menu sing sebelah sego iwak tahu karo kerupuk, milih pundi sampean? Milih pundi sampean? Pertanyaan kedua, wis jelas milih sing sate kambing, gulai kambing, wong gak lara darah tinggi kok nggih. Nah, nek lara kan niku sakjane ya kepingin tapi terhalang kan ngoten nggih. Nah, wis jelas milih sing kambing-kambingan iki mau. Pertanyaan kedua, kenapa kok milih ini? Senang. Nah, suatu ketika Rasulullah itu berada di Masjid Kuba, selesai sholat, beliau oleh penduduk Kuba disuguhi susu kambing. Ketika diminum langsung oleh Rasulullah itu ditahan. Apa ini kata Rasulullah? Kami mencampurkan madu ke dalam susu. Oleh Rasulullah langsung ditaruh. Aku tidak minum ini karena khawatir suka dengan kenikmatan susu yang diberi madu. Susu dikai madu didekek. Jenengan sih tambahin dok, tambahin. Leres banget. Nah,
Tuhan yang paling dibenci Allah di bumi itu bukan berhala, tapi hawa, kesenangan. Sementara kita mengejar kesenangan. Apakah itu artinya tidak menyembah hawa? Kula wacake Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa qatama ala sam'ihi wa absarihi. Afara'aita, apakah engkau tidak mengamati man ittakhadha ilahahu hawahu, orang-orang yang menjadikan hawa sebagai Tuhan. Surah Al-Jasiyah. Apakah kalian tidak mengamati orang-orang yang menjadikan hawa sebagai Tuhan? Orang-orang yang menjadikan kesenangan sebagai Tuhan, kemudian wa adallahullahu ala ilmin, pemahamannya disesatkan oleh Allah. Apa yang dipahami itu mereka merasa benar, padahal tidak. Ini namanya disesatkan. Wayah pandemi, jaga kesehatan, mangane kudu penuh gizi, mangane sing penuh dengan gizi. Pertanyaannya, makan penuh dengan gizi itu dalam rangka menjaga kesehatan atau mengikuti kesenangan? Yang bisa jawab hati kita sendiri-sendiri ya. Yang bisa jawab hati kita sendiri. Padahal Rasulullah sudah mengatakan ya, obat segala macam penyakit itu adalah puasa. Kira-kira sing bener pundi kira? Seperti kontradiksi ini. Ada lagi pernyataan, lah nek mangane gak enak, ngombene gak enak, gizine kurang, bagaimana bisa cerdas? Padahal Rasulullah mengatakan lapar itu menjadikan pikiran jernih, hati pun jernih. Kualik kabeh. Masya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab itu minta dikoreksi oleh para sahabat ketika menjadi khalifah. Opo kekuranganku? Sahabat tidak ada yang menjawab. Sampai dipaksa oleh Khalifah Umar bin Khattab, apa kekuranganku? Salah satu sahabat mengatakan, sahabat Umar, jenengan nek dahar lawe loro. Anda kalau makan lauknya 2. Dikritik oleh sahabat. Jadi dahar lawuh loro niku dikritik oleh sahabat. Padahal lawe dahar, lauknya makan itu cuka dan garam. Terus gak ada tempe, gak ada tahu, cuka dan garam. Itu dikritik oleh sahabat. Pantas mlebu swarga. Kayak kula jenengan lawe piro? Ini ya Allah. Jadi yang paling dibenci oleh Allah itu adalah hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Kemudian mereka pemahamannya disesatkan. Semakin lama semakin tidak percaya dengan ajaran agama. Pemahamannya disesatkan karena mengikuti kesenangan. Wa khatama ala sam'ihi wa absarihi, dan kemudian Allah mengunci pendengarannya, dikunci penglihatannya, dikunci, dan hatinya pun ditutupi oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Tuhan yang paling dibenci bukan berhala, bukan. Hati-hati. Kalau menyembah berhala insya Allah kita tidak, menyembah keris tidak, tapi kalau menyembah kesenangan sangat dimungkinkan kita. Loh, ini artinya kita sudah keluar dari konsep la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi memegang la ilaha illallah itu bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah.
Jenengan nek dikon milih salat teng masjid kados teng masjid jenengan AC nyaman, suatu ketika ayo kita coba salat teng masjid sing kotor akeh nyamuke. Kira-kira panjenengan perasaannya merasa berbeda atau tidak? Anu Pak, nek teng mungkin kula nek salat khusyuk, nek masjidnya kotor akeh nyamuke niku mboten khusyuk, itu bukan khusyuk, nyaman. Awas, nyaman karo khusyuk dua hal yang berbeda. Jadi sing dienak-enakno niku jasmanine atau rohaninya. Perlu kita coba supaya kita tahu keadaan hati kita. Sama-sama sholatnya sing disembah ya padha Gusti Allah. Harusnya tidak berbeda. Harusnya tidak dimanapun kita sholat. Kok sih berbeda? Ya, berarti perlu kita tanyakan itu. Nah, perlu kita pertanyakan. Masa, jadi sini pelajaran tasawuf lah, tambah suwi tambah angel ini. Sudah, kita lanjutkan saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis nomor 5. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku kala ngucap sapa man la ilaha illallah, ing kalimah la ilaha illallah, kholisun kali bersih, mukhlison tur bersihake, dakhala moko manjing sapa man al jannata ing swargane Gusti Allah. Barang siapa membaca la ilaha illallah kholison dengan bersih, mukhlison serta membersihkan, yang dibersihkan berarti hati, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Kalimat ini menunjukkan berarti ada orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas. Sebab Rasulullah menggarisbawahi kholison mukhlison, orang yang betul-betul ikhlas maka akan masuk surga. Para jamaah, ikhlas itu apa? Nah, ini kebiasaan jelek kita sebenarnya. Kita membahas sesuatu itu tidak diawali dengan membahas definisi. Itu salah satu kelemahan kita. Harusnya definisinya dibahas dulu supaya tepat. Kita sering mendengar sabar, syukur, qanaah, ikhlas. Nah, ini jenengan tak takoni sitok wae. Sabar, apa maksud sabar? Ayo, sapa sing iso jawab? Sing iso jawab tak kei 500.000. Tapi nek keliru denda 300.000. Sering kita dengarkan itu. Jadi sabar itu kalau definisinya kita sudah salah, seterusnya salah, pembahasannya akan salah terus nanti. Jadi definisinya harus tepat dulu, baru kita bahas penjelasan. Demikian pula dengan ikhlas. Nopo ikhlas niku kira-kira mawon. Kira-kira mawon nopo ikhlas niku? Wah, modelnya koyo wedi salah model. Ikhlas itu makna bahasa adalah murni. Jadi arti bahasa ikhlas itu adalah murni. Sesuatu yang murni, sesuatu yang asli, sesuatu yang jernih, bersih, itu makna bahasa. Sedangkan makna istilahiyah pemahamannya, kula kutip beberapa pernyataan. Imam Ghazali menyatakan, al aslu fil ikhlas istawa usarirati wal alaniyah. Pondasi dari ikhlas, dasar dari keikhlasan
itu adalah istawa usarirati wal alaniyah, ketika adanya persamaan antara apa yang ada dalam hati dan yang dilakukan. Apa sing dilakoni karo atine padha. Usolli sunnatad duha rakaataini sunnatan lillahi ta'ala, saya berniat sholat duha 2 rakaat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dagangannya laris. Lisannya mengatakan lillahi ta'ala, tapi niat kita punya tujuan lain, itu namanya tidak sama perbuatan dengan hati kita. Jadi dasar keikhlasan itu adalah ketika sama antara yang ada dalam hati dengan apa yang kita lakukan. Itu dasar. Sedangkan pengembangan dari ikhlas itu adalah tasfiyatul amal minal kudurat, membersihkan perbuatan dari kotoran-kotoran, membersihkan amal dari macam-macam penyakit. Setiap ibadah itu banyak penyakitnya, banyak sekali. Sodakoh penyakitnya antara lain riya, pamer, antara lain ujub, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, antara lain takabur, sombong, dan lain sebagainya. Ini penyakit-penyakit dari ibadah. Pengembangan dari ikhlas, kalau dasarnya tadi adanya persamaan antara yang dalam hati dan perbuatan, itu dasar. Pengembangannya adalah proses pembersihan amal dari kotoran-kotoran amal. Diresiki sholat kita supaya khusyuk, dibersihkan dari kotoran-kotoran penyakit-penyakit ibadah, dibersihkan. Proses berarti harus mengerti tentang penyakit-penyakitnya ibadah. Harus mengerti. Kalau nggak ngerti kan nggak tahu dia. Oh tiba-tiba aku loro, nggak ngerti. Sedangkan puncak dari keikhlasan, puncak dari keikhlasan itu adalah idhaqiqatul ikhlas ayyafna ankal khalqu fi musyahadatil haqqi ta'ala. Ketika engkau memandang makhluk, yang tampak adalah Allah, itu puncak dari keikhlasan. Makhluk itu apapun yang ada, gelas makhluk, tapi bukan makhluk hidup dia. Kebu makhluk, duit makhluk. Ketika memandang makhluk, yang tampak adalah Allah. Ya nopo niki Pak, gak dadi siti jenar ta. Nah, penjelasannya. Panjenengan mlaku-mlaku, ternyata ada wit lombok. Sampeyan amati, lah ya lombok iku ya begitu wis uwah warnane ijo, lambat laun semu oren, lambat laun menjadi merah. Sing gawe sumba sapa? Sing mencampurkan zat pewarna sapa? Maka ketika melihat lombok, kita melihat perbuatan Allah kepada lombok itu. Ini yang dimaksud. Namanya tajalli af'al, tampaknya perbuatan Allah. Jadi ndelok lombok itu dalam benak kita, itu kita mengingat Allah. Dalam pikiran kita melihat perbuatan Allah. Jadi melihat makhluk, yang tampak adalah Allah. Puncak keikhlasan. Orang seperti ini sulit maksiat. Bukan nggak bisa, sulit maksiat. Delok
langit, ono matahari, bulan, lintang, tampak baginya Allah. Allah menggerakkan semesta dengan teratur, maka dia memuji kepada Allah. Jadi duduk bleger ketok mboten. Nah, iku lah pembahasannya arek taman kanak-kanak. Jadi ketok niku sing dimaksud dalam pikiran dan dalam hatinya. Itu tampak apa yang dilakukan Allah. Asy-syamsu wal qamaru bi husban dan seterusnya. Nek panjenengan maca surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apakah kalian tidak memperhatikan apa yang ada di sekitarmu? Maka nikmat Tuhanmu mana yang kau dustakan. Tampak sekali perbuatan Allah di situ. Sangat tampak. Kok iso gak ketok, berarti belum menjadi orang yang ikhlas. Delok duit sing ketok Gusti Allah, maka dia tidak akan tertarik. Loh, lampun. Jadi orang yang sudah seperti ini sulit maksiat. Budal nyambut gawe, ana lampu merah mandek, nang ngarep tibake ana wong wedok mandek, ketok boyoke umpamane nggih, gawe kathok cekak. Ketika memandang itu yang tampak Allah, sulit maksiat. Aja ditiru dulu kelas nggih, sampean mecicili ya gak karu-karuan ya nggih. Nah, durung kelas. Ini tanda-tanda orang yang ikhlas. Maka orang yang ikhlas itu sepenuh hati dalam melakukan, pasti begitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas maka akan masuk surga. Qila ya Rasulullah wa ma ikhlasuha. Sahabat kemudian bertanya, apa yang dimaksud dengan mengikhlaskannya ya Rasulullah? Qala antah jazahu anil haram. Orang yang mengikhlaskan kalimah la ilaha illallah maka dia akan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Loh, berarti kan kayak sederhana, tapi sebenarnya tidak. Berarti orang yang ikhlas ketika membaca la ilaha illallah maka dia akan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena percaya kepada Allah, percaya pada janjinya Allah, percaya pada aturan-aturannya Allah. Kita sebenarnya diperintah untuk selalu ikhlas dalam setiap perbuatan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita itu diperintahkan untuk mukhlisin, ikhlas. Apa-apa yang kita lakukan karena Allah. Sampean sedekah bancaan anake ulang tahun, tonggo-tonggo didumi. Sing iko gak usah dikei, apa wonge iko elek atine. Itu berarti bukan karena Allah. Jadi kita memberi orang karena orang itu baik kepada kita, bukan karena Allah. Kalau orang itu tidak baik kepada kita, kita tidak mau memberi. Itu berarti bukan karena Allah. Sama dengan tadi. Sama dengan tadi. Sebenarnya sangat tampak. Orang ikhlas itu sangat tampak. Bila kita dihina orang, hati kita sakit, berarti belum ikhlas. Sudah, itu kuncinya. Bila kita dihina orang, hati kita sakit, berarti belum ikhlas. Kula paringi contoh. Panjenengan melu rutinan ngaji, kemudian bar ngaji jagongan, istiqomah dilakoni. Suatu ketika geger karo koncone. Koncone sing padha ngajine. Akhirnya gak gelem ngaji. Apa ocak gak teko ngaji pirang-pirang pertemuan, gak, aku sik lara ati. Berarti dia berangkat ngaji itu bukan karena Allah. Kalau karena Allah tetap berangkat dia. Jadi seperti itu. Jadi bila kita mendapati hati kita sakit ketika dihina orang, berarti apa yang kita lakukan belum karena Allah.
Pun diukur dewi-dewi lah, gak usah ngukur wong liya. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, la yaqbalullahu minal a'mali illa makana khalisan lahu wabtughiya biha wajhahu. Allah tidak menerima amal-amal yang dilakukan seorang hamba bila tidak disertai dengan keikhlasan. Maka belajar ikhlas itu wajib. Belajar sabar itu wajib. Belajar syukur itu wajib. Belajar qanaah itu wajib. Belajar meninggalkan riya itu wajib. Meninggalkan ujub, takabur, ghadab itu wajib. Supaya amal kita diterima oleh Allah. Supaya amal kita diterima oleh Allah. Qala Ibnu Athaillah Sakandari, Syekh Ibnu Athaillah dawuhke, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Perbuatan amal itu seperti patung. Yang menjadi ruh itu adalah keikhlasannya. Jadi kok perbuatan tanpa disertai keikhlasan itu ya patung, ora ana gunane. Tidak bisa beraktivitas, tidak ada nilainya. Suwarun qaimatun, suwarun itu gambar, qaimatun yang berdiri, berarti patung. Tanpa keikhlasan tidak ada nyawanya dia, maka tidak akan ada nilai. Ini pentingnya keikhlasan seperti itu. Pun para jamaah sampai merikurin lumayan oleh rong hadis. Monggo barangkali ada pertanyaan kami persilakan. Waalaikumsalam. Kiat apa supaya kita bisa ikhlas? Saya juga belajar untuk ikhlas. Untuk semua semua yang kaitannya dengan ibadah, hendaknya pertama dimodali dengan ilmu, dipahami dulu ikhlas itu seperti apa, sabar itu seperti apa, dipahami secara ilmu. Yang kedua, kalau sudah tahu ilmunya, nanti tahu tanda-tandanya. Ikhlas itu seperti ini, tanda-tandanya seperti ini. Oh, nek gak ngene berarti durung ikhlas. Maka ketika kita menyadari itu, kita akan merubah niat kita tadi. Kalau kita menyadari. Yang sudah menyadari pun terkadang itu masih kepleset. Maka cara yang kedua yang harus dilakukan, apa cara kedua? Istimroriyah. Lakukan secara berulang-ulang. Sholat duha pisan, waduh koyok ya aku gak ikhlas. Masih terbersit dalam hati saya, wong nek sholat duha itu rezekine gampang. Motivasi saya kayaknya masih urusan harta. Lakukan terus menerus, sholat duha terus, maka insya Allah akan ada perubahan. Jadi konsepnya dua, satu harus berbekal ilmu, yang kedua lakukan secara istimroriyah, berkelanjutan. Lakukan terus. Sedekah sekali sik mikir duit karek 10.000 tak sedekah 5.000 karek 5.000. Lakukan terus. Ketika kita terbiasa, maka sudah tidak berat hati kita melakukan itu. Hati kita tidak berat. Lakukan terus. Sholat duha mungkin pas gak duit-duit, motivasinya begitu. Lakukan terus. Ketika duit-duit tetap terus, maka motivasi kita akan berbeda. Jadi kiatnya dua, satu ilmu, dua lakukan secara istimroriyah, berkelanjutan. Begitu Bapak. Ada yang lain mungkin? Materi ini mulai akut nih.
Sampun? Ibu-ibu, saya khawatir ibu-ibu ini tidak pernah tanya ini karena paham atau keturun. Saya khawatir juga nih. Sampun ya? Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.